Bismillahirrahmanirrahim. Sebagai Presiden terpilih berdasarkan ketetapan MPR Republik Indonesia nomor 4/MPR/1993 tentang pengangkatan Presiden Republik Indonesia. Ia tak banyak bicara, tapi semua tunduk. Ia tak suka panggung, tapi mengendalikan seluruh pertunjukan. Ya, Presiden Soeharto, Hokage kedua Republik Indonesia, membangun kekuasaan bukan lewat retorika, melainkan lewat kendali senyap dan manajemen kekuasaan yang presisi. Bagaimana seorang jenderal bisa memimpin dan berkuasa selama 32 tahun tanpa banyak suara, namun mengatur segalanya dengan rapi dan menakutkan? Mari kita pahami bagaimana gaya politik Hokage kedua hingga akhir video. Gaya politik Hokage kedua berakar pada satu prinsip, yaitu stabilitas. Setelah kekacauan pasca tahun 1965 dan runtuhnya pemerintahan Orde Lama, Soeharto hadir dengan wajah tenang, namun penuh kendali. Soeharto memahami, rakyat yang lelah akan konflik, akan memilih ketenangan, meski dibayar dengan kebebasan. Gaya politiknya militeristik namun halus. Ia menciptakan sistem birokrasi yang hierarkis, media yang terkendali, dan partai politik yang dibatasi dalam satu wadah, yaitu Golkar. Berbeda dengan Soekarno yang memimpin dengan kata, Soeharto memimpin dengan struktur. Rapat-rapat tertutup, instruksi presiden yang tegas, dan pencitraan lewat pembangunan. Ia menciptakan narasi tunggal, pembangunan ekonomi, peningkatan kesejahteraan, dan ancaman, stabilitas terganggu, jika ada suara yang berbeda. Saya tahu juga kebiasaan Raja Jawa. Pak Harto kan anggap dirinya Raja Jawa. Apa yang dilakukan tangan kanan, tangan kiri nggak boleh tahu. Banyak yang menyebut gaya Soeharto sebagai politik gaya Jawa. Halus, pelan, dan penuh simbol. Ia tidak frontal. Ia meminggirkan lawan dengan diam. Ia tidak membungkam. Ia membuat orang memilih diam sendiri. Kekuasaan Soeharto adalah kekuasaan simbolik. Ia dikenal dengan citra sebagai Bapak Pembangunan. Keluarga, kerabat, dan kroni ditempatkan rapi dalam jaringan ekonomi politik. Dan rakyat dibuat merasa menentang sama dengan mengganggu ketertiban. Soeharto tidak berkoar-koar, tapi intel dan ABRI bekerja di belakang layar. Demokrasi direduksi menjadi prosedural. Pemilu ada, tapi hasilnya dapat ditebak. Namun kekuasaan yang terlalu rapi, lambat laun menciptakan jarak. Ketika krisis ekonomi 1997 hingga 1998 datang, semua ilusi itu runtuh perlahan. Soeharto adalah potret kepemimpinan yang efisien, tapi penuh kontrol. Ia menghadirkan keteraturan, tapi juga membungkam dinamika. Rakyat merasa aman, tapi tidak merasa bebas. Gaya politiknya memberi pelajaran besar, bahwa kekuasaan tanpa kritik akan rapuh di saat ujian datang. Hari ini, kita punya ruang untuk bicara. Tapi pertanyaannya, apakah kita bisa merawat kebebasan itu tanpa jatuh dalam kekacauan?